Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqihi la nabiyya wa la rasula ursila ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, jemaah Maghrib Isya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk senantiasa kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita. Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka ya pada hakikatnya begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih belum kita syukuri. Bahkan banyak dari nikmat tersebut yang mungkin justru akan menjadi bumerang nanti pada hari kiamat, ya, karena kita lalai dalam mensyukuri nikmat tersebut. Maka mari kita senantiasa untuk mengingatkan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Iya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, karena kata Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur jika dibandingkan dengan begitu banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur atau tidak bersyukur. Maka semoga kita adalah bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur tersebut. Dan perlunya ya untuk kita menghadirkan kesyukuran dalam amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Ya, kita hadir di majelis ilmu karena kita mensyukuri banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kita memanfaatkan nikmat waktu yang Allah berikan, maka kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita mensyukuri nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang Allah berikan sehingga kita bisa memanfaatkan pada kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak yang Allah berikan, sehingga amal-amal soleh yang kita kerjakan tidak lupa kita hadirkan atau selalu kita hadirkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan amal-amal soleh tersebut. Karena memang kita di antara hal yang menjadi alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga memang sepantasnya, memang harus dan wajib untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan panutan terbaik umat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, jamaah Maghrib Isya, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis kita, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Al-Imam Al-Munziri yang telah diteliti oleh Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sekarang kita membacakan hadis-hadis seputar targhib, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar memperhatikan wudunya. Agar memperhatikan wudu yang masih bagian dari taharah. Nah, persoalan wudu adalah satu dari bagian dari agama ini yang kaitannya dengan taharah, atau bahkan dia termasuk perkara taharah yang paling penting. Nah, sehingga Nabi SAW memberikan motivasi-motivasi yang banyak
bahkan motivasi-motivasi yang sangat bernilai sebagai dorongan pada umatnya agar memperhatikan hal tersebut. Kita bacakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari bab ini, hadis yang derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil, pada hari kiamat dikumpulkan, dipanggil ghurran muhajjalin, memiliki ciri tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ghurran, wajah mereka bercahaya. Ghurran asalnya adalah biasanya kuda yang memiliki bulu yang putih di bagian depan jidatnya, itu disebut dengan ghurrah atau ghurran. Tetapi para ulama kita mengatakan ini diambil sebagai kiasan bahwasanya umat Nabi SAW akan datang dalam kondisi wajah yang bercahaya. Muhajjalin, muhajjalin juga diambil dari ciri kuda yang bagian kakinya ada bulu yang berwarna putih. Ini kata para ulama kita, umat Nabi SAW nanti pada hari kiamat memiliki ciri khusus, yaitu wajah mereka bercahaya dan kaki dan tangan mereka bercahaya. Dari mana didapatkan cahaya tersebut? Karena apa mereka memiliki cahaya tersebut? Min atharil wudu, itu karena bekas yang telah disentuh oleh air wudu ketika mereka di dunia. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka perkataan ini ada sebagian ulama kita mengatakan ini adalah perkataan Abu Hurairah, tambahan dari Abu Hurairah, bahwasanya man istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, falyaf'al, maka silahkan dia lakukan. Wa qad qila innahu qawluhu man istata'a, dan ulama kita sebagaimana kita sebutkan tadi, penggalan kata tadi, barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, memperbanyak cahaya di tubuhnya nanti pada hari kiamat, maka dia membasuh lebih banyak dari anggota tubuhnya. Itu adalah dari perkataan Abu Hurairah. Mauquf, riwayatnya sampai kepada Abu Hurairah, dan diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Abi Hazim meriwayatkan, mengatakan bahwasanya kuntu khalfa Abi Hurairah, pada suatu hari saya berada di belakangnya Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah sedang berwudu. Abu Hurairah sedang berwudu. Fakana yamuddu yadahu hatta yablugha iftihi, ketika dia berwudu beliau sampai membasuh, ketika saatnya membasuh tangan, mencuci tangan sampai siku, beliau bahkan menyapu sampai ke bagian ketiaknya, dibasuh semua lengannya, dibasahi semua lengannya. Fakultu lahu, maka sahabat Abi Hazim ini bertanya, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau berwudu seperti itu? Karena yang dipahami oleh para sahabat, membasuh anggota wudu adalah ketika mencuci tangan, mencuci sampai di siku saja. Atau mencuci sampai di siku. Tetapi dia melihat Abu Hurairah sampai di ketiaknya dicuci semua lengannya. Faqala ya Bani Farrukh, maka Abu Hurairah berbalik dan mengatakan, wahai Abu Farrukh, yang dia maksud adalah Abi Hazim, antum hahuna, engkau di sini. Jadi Abu Hurairah tidak menyangka bahwasanya ada yang melihatnya, yaitu Abi Hazim.
Lau alimtu annakum hahuna, sekiranya aku tahu bahwasanya ada beberapa orang yang melihatku, ma tawadda'tu hadzal wudu, saya tidak berwudu dengan cara seperti ini. Sami'tu khalili Rasulullah SAW yaqul, saya mendengarkan kekasihku, Abu Hurairah memanggil Rasul dengan khalili. Saya mendengarkan kekasihku Rasulullah SAW mengatakan, tablughu hilyatu minal wudu haitsu yablughul wudu. Nah, bahwasanya tablughu al-hilyatu minal mu'min, bahwasanya cahaya yang merupakan sesuatu yang indah nanti dipandang pada tubuh kaum muslimin, orang-orang beriman di hari kiamat nanti, itu menjangkau sejauh mana air wudu menjangkau bagian wudunya, bagian anggota badannya yang merupakan anggota wudu. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya nanti orang-orang beriman pada hari kiamat memiliki ciri tersendiri. Bahkan nanti di hadis berikutnya lebih detail lagi disebutkan bahwasanya nanti mereka akan bercahaya wajahnya dan bercahaya semua anggota badan yang tersentuh oleh air wudu. Sehingga tentu ini motivasi yang kuat untuk kita menjaga wudu kita. Menjaga wudu kita, dan tentu orang yang menjaga wudu otomatis menjaga salatnya. Nah, orang yang senantiasa berwudu ketika tiba waktu salat, atau bahkan berwudu bukan pada waktu salat, setiap batal wudunya dia pun kemudian memperbaharui wudunya tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini adalah ijtihad pribadi beliau. Ijtihad pribadi beliau dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengajarkannya. Kebetulan saja dia memahami hadis tersebut, dan kebetulan dilihat oleh orang, dan ini boleh. Dia berijtihad, membaca, melakukan perbuatan, tetapi dia tidak dakwakan kepada orang lain ijtihadnya tersebut, karena yang semestinya atau yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi tidak sampai di ketiak, dibasuh sampai ketiak, tidak. Tapi ijtihad Abu Hurairah itu boleh untuk dia lakukan, dan tidak dia sampaikan secara luas kepada kaum muslimin, karena itu menyelisihi yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Akan tetapi karena kecintaan beliau dan keinginan beliau untuk mendapatkan keutamaan, maka kata semoga dia mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagaimana seorang sahabat yang karena cintanya dengan surah Al-Ikhlas dan sukanya dengan makna dan isinya, setiap salatnya itu yang dibaca. Dan Nabi membenarkannya, tetapi tidak menjadikannya sesuatu yang didakwakan lebar kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan boleh ada amalan-amalan yang kita pahami dari satu hadis, tetapi tidak didakwakan secara melebar, karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Namun ada kandungan dari dari hadis tersebut menunjukkan hal tersebut. Kalau dibaca hadis Nabi, maka tentu apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah sudah benar, tetapi dari sisi praktek tidak sesuai. Tidak sesuai dengan dipraktekkan oleh Nabi SAW. Tetapi ketika kita membaca hadisnya, tentu sesuai, karena cahaya akan sampai pada bagian anggota mana yang tersentuh air wudu. Tapi jangan juga berlebihan, sampai kalau begitu sekalian mandi siram semua badan. Tidak juga. Tetap sesuai dengan perintah, tetap sesuai dengan contoh. Perlunya contoh. Maka yang paling tepat yang dimaksud oleh para ulama kita adalah sempurnakan, membasuh semua anggota badan, termasuk siku, dicuci semua, dikasih kena semua air
wudhu. Kemudian hadis yang berikutnya, makanya Abu Hurairah mengatakan tadi, lau alimtu annakum hahuna, sekiranya saya tahu dari tadi bahwasanya kalian ada di sini, maka saya tidak berwudu dengan cara tadi. Saya akan berwudu dengan seperti yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, mencuci tangan hanya sampai di siku, tidak sampai di ketiak. Itu menunjukkan itu amal yang dia lakukan sebagai ijtihadnya. Ijtihadnya Abu Hurairah dari hadis yang dia dengarkan dari Nabi SAW. Semoga dengan niat tersebut, karena ditunjukkan oleh hadis juga, sehingga bisa dia dapatkan semua sampai bercahaya semua lengannya radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sahih juga, wa anhu, masih dari riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW atal maqbarah, beliau mendatangi kuburan, faqal assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian dara qaumin mu'minin, kampung atau penduduk kampung orang-orang beriman. Penduduk kampung orang-orang beriman, maksudnya pekuburan orang-orang penduduk yang ada di dalam pekuburan orang-orang beriman. Ini diantara ucapan yang disunnahkan. Ketika kita menziarahi kubur, kita memasuki kuburan tersebut dengan ucapan itu, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum an qaribin lahikun. Dan insyaallah, jadi kita menunjukkan kesiapan, bahwasanya kita perlu persiapan. Dan wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallahu bikum, insyaallah dalam waktu dekat, lahikun, dalam waktu dekat kami akan menyusul. Jadi itu dianjurkan, tapi jangan bilang takut-takut bilang begitu. Sampai sudah dekat ajal, tidak. Ini menunjukkan keyakinan dan keimanan bahwasanya pasti kita akan menyusul mereka. Pasti kita akan menyusul mereka. Dan menunjukkan bahwasanya kita mesti persiapan, agar kita mempersiapkan diri sebelum batas itu berakhir. Sebagaimana mereka yang ada di kuburan mengangankan dan menginginkan untuk kembali seperti kita, untuk bisa beramal, namun mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan itu. Maka ini sunnah qauliyah, sunnah yang dianjurkan ketika kita mendatangi kuburan, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian. Jadi didoakan kepada seluruh yang ada, didoakan keselamatan, salam kepada seluruh yang ada di pekuburan orang-orang beriman. Ini menunjukkan memang juga harus dipisah antara pekuburan orang beriman dan yang non-Islam, non beriman. Dan ini juga anjuran untuk perlunya dikuburkan di tempat bersama kaum muslimin, agar kemudian kita mendapatkan doa dari setiap orang yang datang. Kalau dikuburkan sendiri di samping rumahnya, untung-untung kalau anak cucunya mengunjunginya. Kalau tidak, maka dia tidak pernah dapat salam, tidak pernah didoakan. Allahumma ighfir, doa secara umum, permohonan ampun kepada orang-orang yang beriman yang ada di pekuburan tersebut. Maka kalau mau berwasiat, jangan justru berwasiat untuk dikuburkan sendirian. Berwasiatlah untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, agar setiap yang datang mengucapkan salam dan doa, kita mendapatkan bagian. Kita mendapatkan doa, bagian dari doa-doa kaum muslimin. Wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah dalam waktu dekat akan menyusul kalian. Akan menyusul. Ini ziarah kubur mengingatkan kita pada kematian. Dan itu memang tujuannya. Itulah tujuannya Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur, adalah untuk kita mengingat kematian. Agar ketika kita memberikan persiapan yang terbaik. Aktsiru, kata Nabi SAW, min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat
pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dan salah satu caranya adalah berziarah, melakukan ziarah kubur untuk mengingatkan kita pada dekatnya kematian. Lalu Nabi mengatakan, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi kemudian mengatakan, ya sungguh aku ingin sekiranya ya aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku atau saudara-saudara kita, karena dia berbicara bersama dengan para sahabat. Sungguh aku ingin sekiranya kita bisa bertemu atau melihat saudara-saudara kita, ikhwanana, ikhwan saudara. Qalu, maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami ini adalah ikhwamu? Qala antum ashabi, adapun kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, adapun saudara yang saya maksud, saudara-saudaraku adalah dari umatku yang belum aku lihat. Umatku yang belum datang, atau yang aku tidak melihatnya. Jadi yang ketemu dengan Nabi SAW disebut dengan sahabat, meskipun dia juga ikhwah dalam arti yang lebih luas, innamal mu'minuna ikhwah. Tetapi Nabi ingin memberikan ucapan yang lebih istimewa kepada umatnya dengan panggilan ikhwanuna, saudara-saudara kami. Jadi Rasulullah menganggap saudara-saudara kami, umatnya yang datang, yang tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali nanti umat-umatmu yang engkau tidak ketemu di dunia? Bahkan sahabat mungkin yang hidup ketika Nabi masih hidup pun Nabi tidak bisa ingat semuanya mukanya, apalagi yang hidup atau lahir seperti kita 1400 tahun lebih baru kita lahir setelah Nabi meninggal dunia. Bagaimana Nabi mengenali kita? Bagaimana kita bisa dikenali oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat, di akhirat kelak, padahal kita butuh untuk dikenali oleh Nabi. Siapa yang dikenali oleh Rasulullah SAW, maka dia akan celaka. Dia harus memiliki ciri khas, dia harus memiliki tanda yang dengannya Nabi SAW mengenalinya nanti di akhirat. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali umatmu yang belum lahir, belum bertemu denganmu dahulu di dunia? Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalah. Beliau memberikan perumpamaan, bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang memiliki kuda yang ghurrun muhajjalah, kuda yang memiliki bulu yang putih, atau di bagian depannya putih, kemudian kakinya juga memiliki corak warna putih dari bulunya, baina dhahrai khailin duhmin buhmin, di tengah-tengah kuda yang semuanya berwarna hitam tanpa ada campurannya, atau berwarna yang tidak ada warna lainnya, satu warna. Ala ya'rifu khailahu, apakah dia tidak mengenali kudanya? Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi akan tampil beda nanti pada hari kiamat, memiliki karakter tersendiri, ada ciri khasnya, ada tandanya. Bagi yang berumrah atau berhaji, di tengah-tengah ribuan atau jutaan jamaah harus punya ciri, agar tidak tersesat. Dikasih pita atau dikasih baju atau pakaiannya, syal dan seterusnya, sebagai ciri agar tidak mudah lepas dari rombongannya, mudah dikenali oleh rombongannya.
Maka umat ini pun, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, butuh nanti itu. Kita butuh semua tanda itu. Nah, kita membutuhkan tanda tersebut agar kita tidak lepas dari kumpulan dan golongan, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, tentu dia akan mengenali yang mana kudanya. Iya, karena kudanya punya, iya, karakter tersendiri, ada tandanya. Fa innahum qal, maka Nabi SAW bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin, sesungguhnya mereka umatku, umatku, mereka datang nanti pada hari kiamat ghurran muhajjalina minal wudu, dalam kondisi wajah mereka dan tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas yang terkena wudu ketika di dunia. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka di tepi telaga. Iya, disitulah Nabi mengumpulkan, ya, umatnya. Iya, di tepi telaga, iya, yang sebagian ulama mengatakan telaga Kautsar yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Iya, di antara tafsiran para ulama kita adalah telaga Kautsar nanti di akhirat, yang mana Nabi menunggu umatnya di situ. Iya, menunggu umatnya di telaga Kautsar, dan, iya, Nabi akan mengenali umatnya dari ciri tersebut. Maka sangat disayangkan bagi orang yang jarang tersentuh air wudu, mengaku umat Nabi namun tidak pernah atau jarang, hanya sekali setahun tersentuh air wudu untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, atau hanya dalam pekanan saja untuk salat Jumat dia tersentuh air wudu. Padahal, iya, semestinya seorang mukmin setiap saat harus menjaga wudu tersebut, terutama untuk melaksanakan kewajiban salat. Iya, dia mesti, iya, melakukan wudu terlebih dahulu. Maka, iya, ini menunjukkan hal yang sangat penting, iya, untuk kita menjaga wudu kita, termasuk menjaga kesahihannya. Tidak hanya sekedar berwudu, tetapi berwudu dengan tata cara yang benar, iya, agar kemudian, iya, wudu tersebut menjadi wudu yang sah, iya, yang bisa memberikan bekas nanti pada hari kiamat, yang menjadi ciri, iya, bahwasanya, iya, dia adalah umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Iya, Nabi menunggu umatnya di telaga Kautsar, dan akan diberikan, dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminum air dari telaga tersebut, yang mana airnya, iya, abyadu minal laban, iya, lebih putih daripada susu, alahu minal asal, lebih manis rasanya daripada madu, dan siapa yang meminumnya sekali la yadma'u abada, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk termasuk dari orang-orang tersebut. Iya, makanya ketika kita berwudu, iya, kita ingat-ingat keutamaan tersebut. Bahwasanya kita berwudu ini, iya, semoga, iya, mendapatkan cahaya nanti di anggota badan kita sebagai ciri yang dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, sehingga, iya, kita mendapatkan kesempatan untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung dari orang-orang yang diusir. Dalam hadis yang lain disebutkan, iya, ada dari umat dari Nabi SAW yang mengaku umatnya, yang kemudian diusir dari telaga tersebut, dan Nabi mengatakan ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Nah, akan tetapi boleh jadi ada asar wudunya, ya, boleh jadi ada tanda pada dirinya sehingga Nabi mengenali bahwasanya dia adalah umatku. Maka dia, Nabi SAW, memanggil, mengatakan ummati ummati, ya Allah, umatku itu umatku.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, fa innahum laisu min ummatika, mereka itu bukan dari umatmu. Fa innaka la ta'lam, sesungguhnya engkau tidak mengetahui. Madza ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka telah perbuat, apa yang mereka telah ada-adakan sepeninggal engkau. Iya, inilah bahayanya. Iya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang melakukan amalan-amalan yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mungkin dia rajin beribadah, termasuk ada cahaya wudhu pada dirinya, akan tetapi ya sehingga dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada hal lain yang membuatnya diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan amalan muhdatsatul umur, amalan-amalan baru, ibadah-ibadah yang dianggap satu ritual ibadah disandarkan kepada agama namun tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Rasulullah memperingati dengan keras, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, janganlah kalian ya melakukan amalan-amalan yang dibuat-buat, yang diada-adakan ya oleh manusia, yang dianggap satu ibadah namun tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang berikutnya sahih li ghairihi. Ya, hadis yang sahih juga karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya sehingga menjadi derajatnya sahih li ghairihi. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu man yu'zanu lahu bis-sujudi yaumal qiyamah. Saya adalah orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manusia yang paling pertama nanti diizinkan untuk bersujud pada hari kiamat. Ya, karena nanti pada hari kiamat ya ada waktunya semua orang akan disuruh untuk bersujud. Semua makhluk ya akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Yauma yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Akan tetapi pada hari itu, ketika hari di mana mereka diseru yud'auna ila sujud, ya mereka manusia disuruh untuk bersujud, fala yastati'un, lalu mereka tidak mampu untuk bersujud. Dan siapa yang mampu bersujud pada hari itu adalah ciri bahwasanya dia akan selamat. Dan orang-orang yang mampu bersujud hanyalah orang-orang yang bersujud di dunia. Ya, siapa yang dahulu di dunia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari penentuan tersebut bahwasanya dia adalah hamba yang bersujud, hamba yang taat, maka dia akan mampu untuk bersujud. Iya, begitu semua makhluknya mau bersujud pada waktu itu. Iya, semua manusia semuanya mau bersujud. Nah, ketika diseru untuk bersujud, tetapi fala yastati'un, iya, badan mereka tidak lagi mampu untuk digerakkan untuk bersujud. Kenapa? Karena di dunia mereka mampu menggerakkan badannya untuk bersujud, namun dia tidak mau sujud. Nanti di akhirat, ya, dia mau bersujud, namun badannya tidak lagi mau digerakkan untuk bersujud. Maka bersujud memanglah di dunia. Bersujud memanglah di dunia. Jaga salat kita, ya, dengan, ya, kenapa dikatakan sujud? Ya, karena dia adalah bagian salat yang terpenting. Jaga memang, ya, sujud kita, salat kita di dunia, agar kelak di akhirat, ya, di saat, ya, begitu banyak semua makhluk mau bersujud, kita adalah orang yang diberikan kesempatan untuk juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dimuliakan dengan terlebih dahulu dipersilahkan untuk bersujud sebagai pemuliaan, penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi kita sebagai pemimpin, ya, penduduk surga pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yarfa'u ra'sahu, dan ketika bersujud semuanya tidak ada yang mengangkat kepalanya, sujud semua, sampai Nabi kemudian diperintahkan terlebih dahulu untuk mengangkat kepalanya, penghormatan lagi untuk beliau, barulah kemudian Allah memerintahkan, ya, untuk semua makhluk mengangkat
kepalanya dari sujud. Fa'anzuru baina yadayhi, ketika setelah perintah tersebut, setelah Nabi bangkit dari sujudnya dan umat manusia bangkit dari sujudnya, maka Nabi SAW berpaling, menoleh, melihat ke depan. Baina yadayhi, melihat ke depannya. Fa'arifu ummati min bainil umam, maka Nabi SAW mampu mengenali, membedakan umatnya dari sekian banyak umat yang ada. Wa min khalfih, lalu beliau pun melihat ke belakang. Mithlu dzalik, dan juga beliau melihat dan mengenali umatnya dengan karakter dan cirinya. Wa an yamini, dan beliau juga melihat ke sebelah kanannya dan beliau mendapati dan mengenali umatnya. Wa an shimali mithlu dzalik, dan juga dia juga menoleh melihat ke sebelah kiri dan dia mengenali juga melihat banyak umatnya. Faqala rajulun, maka seorang dari sahabat bertanya, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah min bainil umam, bagaimana engkau mengenali umatmu wahai Rasulullah di tengah-tengah banyaknya umat. Kalau di Mekah mungkin berhaji sulit kadang mengenali teman, bagaimana lagi pada hari mahsyar nanti. Pada yaumul mahsyar dikumpulkan seluruh makhluk, dari yang pertama Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan. Bagaimana Nabi akan mengenali umatnya yang begitu banyak. Maka Nabi SAW kata sahabat tersebut, bagaimana engkau mengenali umatmu? Fima baina Nuhin ila ummatik, bagaimana engkau mengenali umatmu saat bercampur semua umat manusia dari umatnya Nabi Nuh sampai kepada umatmu? Qal, Nabi bersabda, hum ghurrun muhajjalun, umatku punya ciri khas, umatku punya tanda, yaitu cahaya pada wajah-wajah mereka dan cahaya pada tangan dan kaki mereka yang telah tersentuh min atharil wudu, karena disentuh oleh wudu ketika di dunia. Laisa li ahadin dzalika ghairihim, ciri itu tidak didapatkan, tidak ada pada selain dari umatku. Maka ini menunjukkan perlunya untuk kita menjaga wudu kita. Umat Nabi tidak dikenal dengan pecinya, tidak dikenal dengan jubahnya, tidak pula dikenal karena salatnya, tidak pula dikenal oleh Nabi karena haji dan umrahnya, apalagi sekedar songkok haji dan kerudung hajinya bagi yang sudah berhaji. Bukan itu, akan tetapi wudunya. Meskipun telah berhaji, telah berumrah, tetapi tidak menjaga wudu dan salatnya, tidak ada nilainya, bahkan mungkin tidak dikenali nanti oleh Nabi SAW di tengah-tengah umat yang lainnya. Maka jaga wudu kita, dan ini bentuk rahmat dan mudahnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui syariat nabinya. Nabi menjadikan ciri yang akan dikenali oleh Nabi SAW sesuatu yang bisa dikerjakan oleh seluruh umatnya, tidak perlu modal besar. Atau kadang butuh modal kalau lagi tidak ada air. Tidak butuh modal, tenaga dan sebagainya. Cukup dengan membasuh anggota-anggota wudu kita, tentunya dengan maksud untuk menjalankan ibadah yang mulia yaitu salat, itu sudah cukup menjadi syarat untuk terpenuhi agar kita dikenali oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Hum ghurrun muhajjalin, kata Nabi SAW, umatku wajah mereka bercahaya, kaki dan tangan mereka bercahaya. Wa a'rifuhum annahum ya'tuna wa a'rifuhum annahum yu'tuna kutubahum biaimanihim, dan saya mengenali mereka karena mereka semuanya menerima buku catatannya dengan tangan kanannya. Mereka semua menerima bukunya dengan ada catatan mereka di tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih,
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang menerima diberikan bukunya dari tangan kanannya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dia akan mengatakan inilah bukuku. Dia akan membanggakan catatannya, membanggakan isi dari rapornya yang telah dia kerjakan di dunia. Ya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, inilah catatanku, aku akan membacanya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, ya, karena aku dahulu di dunia sudah mempersiapkan memang, karena aku meyakini bahwasanya aku berjumpa dengan hari akan diserahkannya buku tersebut. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, ya, sehingga ya dia ditempatkan di tempat yang diridai, dalam kehidupan yang diridai. Fi jannatin 'aliyah, di atas surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahannya rendah, bisa dipetik dalam kondisi duduk atau berbaring. Kutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah, ya, makanan dan buahan, minuman yang ada di surga tersebut atas apa yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu di kehidupan dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan sebaliknya siapa yang diberikan catatannya dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia mengatakan, duhai sekiranya tidak usah diberikan buku ini kepadaku. Iya, sekiranya tidak perlu diberikan buku ini, catatan ini kepadaku. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, sekiranya saya tidak perlu tahu, sekiranya saya tidak tahu apa hisab saya, apa balasan untuk saya. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini adalah buku yang betul-betul tercatat semua di dalamnya, tidak ada yang luput, semuanya ada di dalamnya. Ma aghna anni maliyah, tidak ada lagi gunanya hartaku. Halaka anni sultaniyah, sudah binasa kerajaanku, sudah hilang jabatan dan kebanggaanku. Nah, halaka anni sultaniyah khudhuhu faghullu, lalu dikatakan kepada para malaikat, ambil dia, tarik dan seret dia. Summa fi silsilatin dzar'uha 70 dhira'an fasluku, lalu belenggu dia dengan rantai yang panjangnya 70 hastah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga termasuk kita adalah orang-orang yang menerima buku tersebut dengan tangan kanan, dan salah satu di antara jalannya, jadilah orang yang senantiasa membasuh tangan kita dengan wudu, senantiasa menjaga wudu kita, yang tentu dengan itu kita termasuk orang-orang yang menjaga solat kita. Maka keutamaan seperti ini kita hadirkan ketika kita berwudu, kita ingat-ingat keutamaan tersebut sehingga berwudu dengan penuh kekhusyuan. Bahkan dalam hadis yang lain nanti juga disebutkan bahwasanya setiap air yang menyentuh anggota wudu kita itu bercucuran membawa dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh anggota wudu kita. InsyaAllah kita sebutkan hadis-hadis tersebut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang keliru itu dari keterbatasan secara pribadi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan kekeliruan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.